Dua tools yang harus kamu tahu untuk menentukan tren. Jadi di video ini saya akan coba ngasih tahu teman-teman semua gimana sih cara menentukan tren, cara membuat tren. Nah, sebelumnya apa sih tren itu? Nah, tren itu adalah pergerakan harga dalam periode tertentu. Kecenderungannya kemana? Jadi secara umum tren itu dibagi jadi tiga, yaitu downtrend, downtrend, uptrend, sama sideways atau tidak kemana-mana atau ranging biasa orang sebutnya seperti itu. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang sedang trending, entah itu uptrend atau itu downtrend. Untuk menentukan suatu pergerakan harga itu downtrend apa uptrend, kita bisa menggunakan tools, bantuan tools. Nah, ada yang menggunakan tools manual atau biasa ini orang-orang yang menggunakan ilmu price action atau technical analysis klasik ini menggunakan ini yang kita sebut biasa dengan trend line. Nah, atau yang satunya lagi yang menggunakan bantuan teknologi atau indikator. Nah, orang-orang biasa menggunakan orang-orang yang menggunakan technical modern biasa yang menggunakan indikator ini, yaitu indikator moving average, atau pergerakan harga rata-rata dalam periode tertentu. Oke. Nah, contoh di saham ini contoh saya saham SSIA. Nah, untuk saham SSIA ini secara trennya kita coba gambarkan menggunakan trend line, ini sedang bullish. Nah, karena menggunakan trend line-nya dia harga masih bergerak di atas trend line yang ada seperti itu. Nah, ketika suatu harga bergerak di atas trend line, maka kita sebut pergerakan harganya adalah uptrend gitu. Nah, sedangkan yang garis-garis ini, yang garis putih dan garis biru adalah pergerakan harga untuk menentukan tren itu menggunakan moving average. Nah, saat harga berada di atas moving average, itu berarti harga sedang uptrend. Sedangkan jika harga bergerak di bawah moving average, berarti harga sedang downtrend seperti itu. Nah, di sini saya pakai contoh untuk moving average 20 hari dan moving average 100 hari. Yang putih ini 20 hari, yang biru ini 100 hari seperti itu. Nah, pasti dari masing-masing tools ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, oke. Untuk kelebihannya, untuk trendline ini kita bisa memproyeksikan ke depan sebelum harga kejadian. Nah, misal kita tarik dari sini. Nah, kita bisa tarik panjang ke depan. Jadi pergerakan harga selanjutnya kemungkinan besar akan merespek area-area trendline ini jika nanti terjadi koreksi di SSIA. Nah, dan juga bisa diupdate untuk trendline-nya. Jadi misalnya di sini terbentuk lagi yang baru. Jadi saya jelasin sedikit juga sih untuk penarikan trendline itu kita harus menariknya dari swing ke swing, minimal ada dua swing yang terhubung gitu. Nah, jika kita di sini contohnya menggunakan contoh uptrend, berarti penarikannya dari swing low ke swing low, swing low ke swing low seperti itu. Nah, jadi ya kelebihannya untuk trendline itu kita bisa memproyeksikan harga ke depan. Kira-kira jika harga koreksi, dia akan respect-nya nanti di mana. Nah, kita ekspektasikan harga akan merespect di trendline-nya seperti itu. Nah, bagaimana dengan moving average? Nah, dengan moving average itu kelebihannya adalah harga lebih sensitif bergerak karena ini pergerakannya mengikuti pergerakan harga harian, meskipun untuk moving average ini dia lagging, dia terlambat. Jadi tunggu harga sudah terbentuk dulu baru indikatornya ikut bergerak ke arah mana, dan itu harus closing. Itu pengaturannya dia closing untuk moving average. Jadi harga bisa bergerak sensitif. Di sini kita bisa lebih sensitif melihat pergerakan harganya jika menggunakan moving average. Dan juga untuk moving average ini kelebihannya kita bisa mengatur jangka waktunya berapa yang kita mau pakai, moving average berapa, 20 kah, 50 kah, bahkan 5, 200 bebas. Kita mau pakai yang mana. Biasanya untuk teman-teman yang mau melihat tren jangka pendek, dia menggunakan moving average 5 dan 10. Nah, kalau untuk jangka menengah biasanya 50 sampai 100. Kalau untuk jangka panjang teman-teman itu biasa menggunakan jangka moving average yang 200 seperti itu. Nah, itu untuk masing-masing kelebihannya. Nah, dan untuk kekurangannya, nah kalau untuk bullish trendline ini ya kita harus menggambarnya manual seperti ini nih.
tarik masing-masing gini. Jadi ini harus dipelajari karena di sini ada unsur objektivitasnya ketika kita menarik trend line ini, seperti itu. Nah, kalau untuk si moving average sendiri kekurangannya adalah yaitu tadi lagging, dia lagging. Jadi dia terlambat. Jadi kita tidak bisa memproyeksikan harga ke depan karena dia terbentuk setelah harga valid terbentuk pada saat closing. Jadi kita nggak bisa tahu nih nanti dia bakal turun kah, bakal naik gimana, kita nggak bisa tahu dari sini kalau menggunakan moving average. Tapi kalau dari bullish, kalau pakai menggunakan trend line kita masih bisa, selama harga masih di atas kita bisa memproyeksikan ke depan ya harga masih akan terus uptrend misalnya. Contohnya di saham ini seperti itu. Ya, jadi itu masing-masing ya kelebihan dan kekurangannya dari dua tools ini. Apakah harus menggunakan dua-duanya? Bisa, tapi lebih baik menggunakan satu saja. Kenapa? Biar keputusan yang kita ambil itu tidak bias. Itu kalau memang teman-teman penganutnya technical analysis modern ya bisa gunakan moving average seperti ini. Kalau teman-teman yang nggak mau ribet narik-narik garis ya bisa menggunakan komputasi moving average ini, jadi udah dihitungin langsung gitu. Tapi kalau teman-teman yang menganut aliran technical analysis klasik ya teman-teman bisa menggunakan trend line seperti itu. Nah, mungkin teman-teman lebih percaya kalau keputusan teman-teman itu lebih baik daripada menggunakan komputasi otomatis seperti itu. Jadi ini dua cara untuk menentukan trend. Nah, jika untuk menggunakan, kalau dia downtrend ya sebaliknya saja ya. Jika menggunakan moving average berarti harga bergerak di bawah moving average itu downtrend. Jika menggunakan trend line harga bergerak di bawah trend line itu downtrend. Nah, kalau downtrend berarti trend line-nya kita tariknya dari swing high ke swing high, swing high ke swing high seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.